Wabarakatuh. So, how are you everyone? So now we are in the third meeting. Jadi kita sekarang sudah masuk ke pertemuan ketiga. Okay, for today's discussion, we are going to discuss about the material of introductions and address system. Jadi materi kita hari ini tentang introductions and address system in a conversation. So what does it mean? Okay. Nah, jadi introduction and address system di dalam sebuah percakapan basically pada dasarnya ialah tentang bagaimana kita memperkenalkan diri. Oke, bagaimana memperkenalkan diri kita maupun bagaimana caranya memperkenalkan diri dengan orang lain, memperkenalkan diri orang lain maksudnya dengan mempertimbangkan bagaimana pemberian namanya, titel dan sebagainya. Oke, karena di dalam komunikasi dalam bahasa Inggris tentu berbeda dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa sematan nama yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oke, ketika dalam kita memperkenalkan diri sendiri atau memperkenalkan orang lain. So, apa saja itu? Nah, di dalam introduction di sini ialah bagaimana kita memperkenalkan diri ya, bagaimana tentang perkenalan diri, basicnya seperti itu. Di sini bisa kalian lihat contohnya seperti yang bagian formal, ada hello, I like to introduce Harry. Misalkan, nah kalau yang konteks yang pertama, contoh pertama itu biasanya dia mau memperkenalkan seseorang namanya Harry, seperti itu. Atau bisa juga, I would like to introduce my friend, Brandon. Nah, jadi ada kata-kata polite, lebih sopan. I would like introduce atau I'd like to introduce atau I want to introduce my friend atau I want to introduce myself. I would like to introduce myself. Nah, bisa memperkenalkan diri sendiri atau mungkin orang lain, tapi dengan dalam formal situation tentu dengan cara yang lebih sopan. Nah, contohnya juga yang di contoh terakhir nomor 3 itu, hello Mrs. Carla, this is Johnson. Johnson, this is Mrs. Carla. Perhatikan di sini. Di sini kalau kalian perhatikan di bagian Mrs. Carla, nah di sana ada penyematan, di sana ada Mrs. Oke, ada Mrs. Carla yang artinya sebelum menyebutkan nama di sana Carla harus diberikan semacam penyebutan, semacam seperti bapak atau ibu atau nyonya seperti itu. Nah, apa kedudukannya seperti itu, posisinya sebagai apa. Kalau Mrs. biasanya untuk yang sudah married person, kalau Miss biasanya yang untuk yang masih single. Nah, di sini di dalam bahasa komunikasi bahasa Inggris ketika kita memperkenalkan dengan cara yang lebih formal, lebih sopan, tentu kita harus menyematkan sebelum nama dengan penyematan nama seperti ini dengan memperhatikan orang tersebut masih single atau tidakkah, seperti itu. Nah, maka di sini ada Mrs.-nya di sini. Hello, Mrs. Carla, this is Jensen. Jensen, this is Mrs. Carla. Jadi situasinya di contoh nomor 3 ini yang bagian formal, ini dia memperkenalkan, ada percakapannya kurang lebih memperkenalkan kepada Miss Carla bahwa ini adalah Jensen dan Jensen ini adalah Mr. Carla. Jadi ada yang diperkenalkan di sana. Oke, dalam informal. Nah, informal situation dalam introductions perkenalan diri tentu lebih santai, lebih ya bawaannya lebih santai ya, lebih informal. Contohnya, hello, I'm Andrew. Nah, contohnya seperti itu. Atau hi, my name is George. Nah, langsung aja seperti itu. Hello, hi, I'm Mike. What's your name? Seperti itu. Nah, ini lebih santai, lebih informal ya. Bawaannya lebih santai seperti itu. Nah, bisa juga
Kalau dalam formal situation biasanya kita memang yang orangnya mungkin lebih memang yang kayak belum pernah dijumpain sebelumnya, atau memang posisinya orang itu mungkin berbeda umur mungkin ya. Makanya ada penyematan seperti Mister atau Mrs atau Miss seperti itu. Atau mungkin beda profesi seperti guru ke murid tentu berbeda, tidak bisa dipakai dalam informal. Tapi dalam informal mungkin dalam lingkungan ruang lingkup sesama, contohnya mungkin sesama umurnya yang masih sama, misalkan sesama anak murid, misalkan seperti itu, sesama teman-teman kita, tapi mungkin kita belum pernah kenal sebelumnya, maka boleh kita, "Hi, I'm Mike, what's your name?" seperti itu. Nah, gayanya lebih santai. Boleh langsung aja seperti itu. Itu perbedaan antara formal dan informal introduction. Oke, now address system itu apa? Address system itu yang contohnya yang seperti tadi. Kalau misalkan address system itu penyematan dalam nama ya. Contohnya ketika orang itu title. Contohnya misalkan kalau dia seorang dokter, maka jangan lupa ketika kita ingin menyebutkan nama orang tersebut, baik dalam memperkenalkan orang tersebut, ketika kita mungkin dalam sebuah, let's say dalam sebuah forum mungkin kita menjadi let's say posisi kita sebagai moderator, lalu narasumber kita ialah orang yang dia jenjang pendidikannya sudah sebagai dokter, maka jangan lupa ketika kita memperkenalkannya sematkan titelnya dokter, misalkan apalagi titel selanjutnya, atau juga profesor, biasanya di dalam lingkungan akademik. Nah, dokter, profesor itu jangan ditinggalkan di dalam memperkenalkan seseorang mungkin yang lebih secara akademis sih, mungkin dia lebih expert, lebih ahli, lebih tinggi seperti itu. Nah, yang selanjutnya ialah Mister, Mrs, Miss seperti itu. Penyematan orang yang lebih yang memang dalam ini mostly dalam formal situation ya. Formal situation tuh maksudnya apa? Yang memang kita tidak kenal, tidak tahu dengan orangnya, maka tidak maksudnya orang yang belum kita pernah kenali, pernah jumpa. Nah, maka kita harus secara generally pada umumnya harus kita menyematkan penyematan dalam address system seperti ini, pakai Mister, Mrs atau Miss atau yang lainnya. Bisa kalian lebih explore lagi. Contohnya di dalam tiket pesawat sering kan itu ada tulisan Miss siapa seperti itu, Mister siapa. Nah, itu pentingnya dalam address system di dalam sebuah, misalkan dalam komunikasi, percakapan seperti itu, mau memperkenalkan orang lain. Nah, maka jangan lupa pakai hal seperti ini. Tapi itu contohnya buat formal ya. Oke, nah tuh. Pada umumnya seperti ini aja. Ini kan address system yang formal. Kalau informal ya tergantung situasinya. Kalau misalkan masih sama teman ya berarti langsung aja, tidak perlu ada penyematan Mister, Mrs, Miss atau seperti apa ya, introduction atau perkenalan seperti biasa aja gitu. Itu kalau misalkan situasinya informal. Ini yang saya jadi catatan untuk yang formal. Jangan lupa untuk menyematkan misalkan dokter, profesor, atau Mister, Mrs, Miss ketika berbicara sama orang yang mungkin tingkat posisinya lebih tinggi seperti itu, seperti guru ke murid atau murid ke guru. Maka gunakan address system pilihan di bawah ini. Oke. Itu penjelasan singkat dari saya untuk materi hari ini. Benang merahnya, intinya dari pembahasan kita yang materi introduction and address system adalah yang barusan saya jelaskan ini. Semuanya bisa kalian pelajari lagi, bisa kalian explore lagi. Saya mohon untuk terus membaca ya. Misalkan kalian ingin membuat video, jadi konten video itu sebagai catatan untuk tugas individu. Sebelum kalian membuat tugas individu, saya benar-benar untuk memohon sebenarnya untuk banyak-banyaklah membaca.
baik itu dari presentasi, video presentasi yang sudah teman kalian sajikan, maupun dari bahan materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini, seperti itu. Nah, selain daripada itu, bacalah juga buku-buku referensi yang sudah saya berikan. Saya sangat merekomendasikan karena bacalah referensi di buku yang Speaking Naturally. Oke, kemarin sudah saya kirimkan di WhatsApp, tinggal kalian cari filenya, kalian baca bab bagian address system. Jadi kalian tahu kalian bisa explore lebih banyak dialognya seperti apa. Di sana sudah ada contohnya semua, bagaimana dialognya, bagaimana situasinya. Jadi kalian bisa explore, jadi kalian bisa dapat ide, referensi yang lebih banyak. Bagaimana cara membuat conversation yang lebih bervariatif, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, saya harap sebelum membuat video mungkin kalau ada pronunciation tugas individu itu ya, kalau misalkan ada pronunciation yang masih rancu, yang kalian mungkin masih belum tahu bagaimana cara pengucapannya, mohon untuk dicari dulu bagaimana cara pengucapannya. Lihatlah di Google. Di Google itu kalian bisa typing aja, bisa ketik langsung semua audio, klik yang audio listeningnya, kan dia langsung keluar tuh katanya apa. Ada juga ada juga bisa ngecek bagaimana pronunciation, pengucapannya seperti apa. Kemarin saya banyak sekali ngelihat video yang pengucapannya masih acakadul sekali ya, masih berantakan sekali, masih tidak enak didengar di telinga, seperti itu. Dan saya harap output dari mata kuliah ini, conversation, cobalah untuk pelan-pelan juga memperbaiki bagaimana cara pengucapannya, cara pronunciation-nya. Jangan langsung aja bikin video, tapi di cross check dulu bagaimana kalian bikin konsepnya, tapi di cross check dulu kata-kata apa yang mau disampaikan, cari dulu pengucapannya, seperti itu. Oke, jadi saya benar-benar sangat kalau masalah pronunciation ini tolong benar-benar harus diperhatikan ya. Nah, seperti itu. Bahkan kemarin ada yang saya tahu itu sebenarnya hi. Mungkin tulisannya dia konsepnya catatannya di kertas itu he. Tapi ketika dia bikin video, yang dibacanya apa? Yang seharusnya hi tapi pakai he. Ayo, siapa kemarin yang kira-kira bikin video itu? He siapa itunya. Kan itu it's so funny. Benar-benar sangat lucu ya dengarnya itu. Saya kalau he, masa iya he? Mungkin anak SD aja tahu itu cara bacanya gimana. Kalau he, janganlah baca he. Kalau he otomatis dia bacanya hi. Seperti itu. Nah, contoh yang seperti itu aja itu harus diperhatikan ya, bukan he, but hi. So, jadi sangat funny sekali dengarnya kemarin itu. Jadi jangan lupa di cross check dulu pengucapannya seperti apa, pronunciation-nya seperti apa, baru bikin video. Jadi pelan-pelan memperbaiki cara pengucapannya. Oke, so that's all for me. Eksplorlah lebih banyak lagi di dalam materi ini. Buatlah video yang lebih berisi lagi. Sejauh ini sudah bagus, tapi buatlah mungkin yang lebih berisi lagi. Banyak kemarin teman-teman kalian yang juga sudah bagus ya, boleh disempurnakan lagi. Yang masih sedikit-sedikit boleh dieksplor lagi, ditambah lagi kontennya tentang apa, seperti itu. Okay, but so far it's all good job. Okay, so thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.